Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Check it out. Setelah chapter sebelumnya, Genji bersama Chuta pergi berdua menantang sekolah Takiya E-commerce. Di sana Genji bertemu dengan Kaji Mitsuo, pemimpin dari sekolah Takiya E-commerce. Namun Mitsuo menolaknya karena dia tidak mengenal Genji. Namun salah satu murid Takiya mengenali Chuta, dan akhirnya mereka menyadari jika Genji dan Chuta dari Suzuran. Mitsuo yang mendengar hal itu menganggap itu sebuah penghinaan. Dia pun menyuruh anak-anak buahnya untuk mengajar Genji dan Chuta, lalu meletakkannya di depan gerbang Suzuran. Seluruh siswa Takiya E-commerce bersiap melawan Genji. Namun Chuta menyadari jika melawan mereka semua adalah hal yang mustahil. Tiba-tiba Chuta berkata jika dia akan poker atau buang air besar. Perutnya sangat mules. Siswa-siswa di sana menjauh melihat Chuta yang seakan-akan mengeluarkan isi perutnya. Chuta berkata, "Di mana toiletnya?" Chuta meminta Genji untuk mengantarnya ke toilet. Saat sudah agak jauh dari orang itu, Chuta pun meminta Genji untuk kabur dan berlari secepat mungkin. Para siswa Takiya yang mengetahui itu pun berlari mengejar mereka. Ternyata Chuta tidak benar-benar mules. Itu hanya trik untuk menipu siswa Takiya E-commerce agar mereka bisa lolos. Sedangkan itu di tempat lain, Kumakiri sedang bertarung dengan Narumi. Mereka saling berbalas serangan. Narumi berteriak, "Mengapa kau sekarang begitu lembek?" Flashback saat Kumakiri sedang berada di Housen. Di sana sedang diadakan pertemuan para leader. Namun Makio Bito yang juga seorang leader tidak datang di pertemuan itu. Kumakiri pun mencarinya di atap. Kumakiri bertanya kepada Bito, mengapa dia tidak datang di pertemuan itu? Namun Makio Bito mengabaikan Kumakiri. Tiba-tiba Kumakiri menyerang Bito dari belakang, dan akhirnya dia pun dapat dikalahkan Makio. Makio berkata dia adalah seorang lone wolf dan tidak bekerja dalam kelompok. Kumakiri pun menyadari hal itu. Kembali ke pertarungan saat Kumakiri memukul Narumi dengan keras. Kumakiri terus meninju Narumi dari atas dan berkata, "Jauhi aku sekarang." Namun Narumi sambil tersenyum berkata, "Aku akan memikirkannya setelah kamu mengalahkanku." Narumi pun menyeruduk Kumakiri sampai terpojok. Dan Kumakiri pun kembali flashback saat pertemuannya dengan Makio Bito. Kumakiri berkata bahwa dia baru saja menghajar anak-anak Suzuran kemarin. Namun Makio Bito berkata, "Jika kau terus bermain dengan Suzuran, nantinya kau akan terluka." Suzuran berada di puncak selama bertahun-tahun dan banyak pria hebat di sana. Namun pernyataan itu disanggah Kumakiri. Dia berkata, jika Housen tak terkalahkan saat ini dan akan membuat sejarah. Kumakiri berkata jika Housen dan Suzuran akan melakukan tawuran, dan ia mengajak Makio untuk ikut dalam pertarungan itu. Dan akhirnya Makio ikut dalam pertarungan itu, dan dia meninggal ditusuk dalam pertarungan dengan Suzuran. Kumakiri yang melihatnya tepat di hadapan matanya pun merasa bersalah karena dia yang mengajak Makio untuk bertarung dengan Suzuran. Dan itulah hal yang membuat Kumakiri tidak bersemangat lagi ke sekolah.
Kembali ke pertarungan Kumakiri dan Narumi. Mereka sama-sama bersemangat untuk bertarung. Kumakiri berhasil memukul wajah Narumi, namun tinjunya tidak terasa oleh Narumi. Kumakiri terus-menerus menyerang Narumi dengan brutal. Namun akhirnya pukulan keras Narumi mengakhiri pertarungan itu. Kumakiri terjatuh dan tak mampu bangkit lagi. Dan pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Narumi. Narumi mengajak Kumakiri untuk ngopi santai setelah pertarungan itu. Narumi berkata jika dia bertemu dengan Bito Tatsuya, adik dari Makio Bito. Saat itu di kelas 1, Tatsuya yang seorang freshman dipaksa senior kelas 2-nya untuk mencukur rambutnya. Karena di Hosen, selain seorang leader, kepala mereka harus dibotaki. Namun Tatsuya menolak untuk dibotaki. Senior itu pun mencoba menghajar Tatsuya, namun malah dia yang babak belur dihajar Tatsuya. Mereka semua dapat dihajar Tatsuya sendirian. Seseorang yang melihat itu melapor kepada Narumi. Namun Narumi berkata, "Mengapa harus lapor kepada saya?" Siswa itu pun menjawab, "Karena Anda bosnya." Namun Narumi sangat kesal. Tujuan hidupnya untuk menjadi bos Hosen hilang setelah kematian Makio. Namun para siswa itu berkata, kekuatan Hosen adalah kekompakan prajuritnya yang dipimpin oleh satu pemimpin. Dan pada saat ini Narumi lah bosnya. Namun Narumi tidak peduli dengan itu. Siswa itu berkata dengan menyebut nama Bito Tatsuya. Narumi pun terdiam. Akhirnya Narumi pun menemui Bito Tatsuya. Dia sudah berada di tempat biasanya Makio menyendiri. Saat Narumi sedang berbicara, tiba-tiba Tatsuya mengancam Narumi dengan tendangannya. Tatsuya berkata jika suatu hari dia akan mengambil alih susuran. Namun Narumi berkata, "Apakah Anda akan balas dendam dengan susuran?" Tatsuya berkata bahwa dia akan melampaui kakaknya. Kakaknya adalah tujuannya. Dia ingin menjadi pria yang melebihi kakaknya. Dan Makio selalu berkata, Hosen tidak akan lebih besar jika belum dapat mengalahkan susuran. Dan Tatsuya akan mengalahkan susuran dengan caranya sendiri. Dia pun meninggalkan Narumi. Tiba-tiba Narumi berteriak, "Sampai saatnya tiba, jadilah pemimpin Hosen." Narumi pun tersadar. Dia pun bersumpah saat di hari kematian Makio bahwa dia akan mengalahkan susuran, dan dia akan membawa Hosen ke puncak dalam masanya. Kumakiri yang mendengar itu pun tersadar, dan dia meminta onigiri yang dimakan Narumi, dan dia bersedia untuk mengikuti Narumi mengalahkan susuran. Sementara itu di susuran, Tokaji berkata kepada Serizawa jika Izaki sangat marah karena Genji seperti lupa untuk menaklukkan susuran, dan ini waktunya untuk Serizawa bergerak. Namun Serizawa tidak tertarik dengan hal itu. Serizawa pun berpikir, apa yang sedang dilakukan oleh si bodoh Genji itu? Sementara itu di warung Okonomiyaki, Genji dan Chuta sedang membahas training Genji untuk melawan orang-orang terkuat di kota. Chuta memberikan peta-peta wilayah orang-orang terkuat di Taoroshi dengan mayones yang dimilikinya. Chuta berkata, jika di Taoroshi ada sekolah anak-anak nakal yang sangat kuat, di antaranya Hosen, Takiya, Nanamori, dan Sukamoto. Genji marah melihat Chuta terlalu banyak menaruh mayones di makanannya. Sementara itu di SMA Kawada 2, Kuga dihampiri oleh Ebihara dan temannya. Mereka ini siswa Kawada 2. Ebihara berkata,
bahwa salah satu siswa Kawada 2 telah dihabisi oleh SMA Takia, dan mereka memutuskan untuk 3 lawan 3 dengan mereka. Dia pun mengajak Kuga untuk melawan SMA Takia. Kuga menerima tawaran itu dengan satu syarat, dia yang akan melawan Mitsuo dari Takia. Mereka pun mengiyakan permintaan Kuga. Sementara itu, Kenji sedang menunggu Juta yang sedang poker di tempat umum. Tibalah saatnya pertemuan antara Kawada 2 dan Takia di bawah jembatan. Ternyata SMA Takia membawa 3 orang lain dari sekolah Namamori. Kuga pun berkata, "Saya pikir akan 3 lawan 3 antara Kawada dan Takia." Mitsuo menjawab jika ada perubahan rencana soal itu. Salah seorang siswa Namamori memperkenalkan dirinya kepada Kuga. Namun Kuga tidak peduli dengan itu. Mitsuo berkata, jika Nanamori telah memutuskan untuk beraliansi dengan Takia, Kuga meledek mereka. Jika orang-orang lemah selalu beraliansi. Tiba-tiba Kuga dikagetkan dengan Ebihara dan temannya yang anak Kawada 2 malah bergabung dengan aliansi itu. Mitsuo berkata, Takia, Nanamori, dan Kawada akan bertarung melawanmu. Kuga pun kaget dan mengingatkan Ebihara jika Kawada 2 mempunyai tradisi untuk tidak beraliansi dengan siapapun. Ternyata Ebihara sudah menunggu momen ini. Ebihara sangat membenci Kuga. Dia berkata jika dia beraliansi dengan Takia dan Namamori untuk melawan Susuran dan mengambil alih puncak di kota ini. Kuga pun menyisir rambutnya. Dia berkata, aku, anak keren pemimpin Kawada 2, Kuga Yoji, tidak akan kalah semudah itu. Kuga pun melompat ke arah mereka. Dan chapter pun berakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa, kalau kamu mau melihat video selanjutnya, klik like dan subscribe video saya ya. Terima kasih.